Analisa teknikal 16 April 2022. Nah, kalau misalnya teman-teman kemarin itu mengikuti analisa kita gitu ya, seharusnya sudah cukup profit lah ya. Ada apa namanya? Kita mau ambil short atau long itu semua bisa profit. Di channel VIP saya juga kemarin syukurnya kita TP semua gitu. Ada yang TP Max malahan yang API 3 itu. Oke, anyway, hari ini kita coba lihat kira-kira market ke arah mana, gitu ya. Pertama, kita lihat fear and greed dulu seperti apa. Kalau fear and greed ini kemungkinan karena kita naik ke 4400-an harusnya naik juga. Nah, jadi naik 6 poin kembali ke fear. Good sign sejauh ini. Terus kalau kita lihat secara on-chain, ini memang biasanya nggak begitu banyak perubahan ya. Kalau misalnya kita masih konsolidasi di sini, ya mungkin masih bearish. Oke, betul ya, masih bearish. Kalau kita lihat data, karena ini weekend juga mungkin tidak banyak perubahan, jarang yang mengakumulasi di weekend. Jadi kalau kita lihat open interest juga flat, funding rate cenderung turun, ya ini lebih ke arah netral ke bearish, walaupun turunnya ya masih di daerah sini sih. Bisa dibilang netral lah itu sebenarnya. Terus kalau kita lihat secara akumulasi whales yang saya bilang tadi, seharusnya memang tidak banyak perubahan. Nah, begitu malahan cenderung turun ya, karena harga mulai sedikit naik. Kurang bagus juga. Jadi memang kalau weekend itu lebih santai lah untuk trading gitu ya. Kalau enggak pun enggak apa-apa sih sebenarnya. Karena volume juga pasti berkurang. Nah, nanti kita lihat dari secara volume seperti apa gitu ya. Kalau inflows ini juga berkurang banyak. Jadi akumulasi dan inflows ikut berkurang ya. Jadi cenderung netral gitu ya. Orang yang beli berkurang, orang yang jual berkurang gitu. Jadi makanya volume juga ya berkurang gitu ya. Mau baik volume buy, volume sell ya berkurang. Nah, kalau lihat dari stok BTC di exchange menurun terus ini bagus tandanya. Oke, sejauh ini begitu. Kalau untuk lihat apa namanya technical score itu lebih ke netral gitu ya, netral ke bullish. Dan ini saya juga setuju sih. 79 safety score, tapi candlestick masih bearish. Semuanya mengarah kepada netral gitu ya. Apakah kita akan sideways? Kemungkinan besar ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini saya pakai indikatornya volume semua ya. Jadi volume profile tapi lebih ke arah ini berarti per session. Saya pakai per sesi. Jadi kalau misalnya ini tanggal 13, ini tanggal 14, ini tanggal 15, nah dan ini tanggal 16. Jadi per hari saya mau lihat ini saya pakai time frame kecil tapi kita lihatnya per hari kira-kira secara volume arah BTC ini kemana sih? Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sejauh ini sebelum ke sini dulu kita coba lihat ke preset ya. 1 hari masih bearish, 4 jam juga bearish, 1 jam mulai naik ke arah bullish, nah 15 menit masih netral. Oke, doesn't tell anything. Oke, jadi bagaimana kita melihatnya ini? Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya yang pertama, yang tiga garis ini yang paling penting. Nah, yang terutama tentu yang paling besar ini kalau lihat bars-nya ini ya, volume bars, ini itu ada yang paling panjang gitu ya, di setiap hari itu paling panjang berarti volumenya paling tinggi. Nah, volume paling tinggi ini bisa beli, bisa sell gitu ya, bisa buy atau sell. Jadi bisa dua-duanya. Tapi volume tertinggi. Jadi istilahnya banyak dijagain di situ. Jadi kita bisa bilang support atau resisten biasanya kuat di situ. Nah, kalau kita lihat sejauh ini dari beberapa hari ini ya, kalau ini terlalu jauh jadi kita nggak usah lihat dulu. Nah, kita lihat dari tanggal 12 aja. POC-nya atau volume tertingginya itu sebenarnya standar aja di sini. Kita nggak lihat hari ini punya ya, karena ini kan belum terbentuk gitu hari ini punya. Jadi ini masih bias gitu. Jadi kita lihat yang sudah terbentuk aja. Nah ini masih di sini sebenarnya. Kalau kita pakai volume profile pun pasti dia nunjukin yang ada di sini itu ya, yang biasanya saya pakai. Dia nunjukin segini pasti. Rata-ratanya di sini pasti volume terbesarnya.
karena dia lihat seberapa besar kita zoom. Cuman saya lihat persesi ini juga cukup membantu gitu ya. Malahan di sini sempat agak turun. Nah, sekarang ini berarti kita masih cenderung ya di sini-sini aja gitu. Jadi tahap konsolidasi gitu ya. Nah, terus ada VWAP. VWAP ini juga volume yang juga sebenarnya kalau biasanya di atasnya itu berarti bullish gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di bawahnya itu bearish. Nah, bisa dilihat ya. Setiap kali jebol turun. Setiap kali tembus naik gitu ya. Turun lagi, tembus naik gitu sampai sini. Jadi patokan ini cukup lumayan gitu untuk support dan resisten. Pertama itu POC, volume terbesar. Terus ada value area high namanya. Ini jadi kayak saya memberikan course ya, tapi ya oke lah. Ini saya jelaskan secara simpel aja. Nah, jadi ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah gitu ya volumenya, terus ada yang tadi volume terbesar. Nah, sekarang posisi kita di mana? Kalau misalnya kita lihat di sini, ini sudah paling tinggi kena reject di sini. Jadi kita bisa bilang ini resisten ya. Nah, terus balik ke sini ini harusnya disupport nih. Nah, tapi dia jebol, VWAP-nya juga jebol, ya dia pasti ngincer yang paling bawah gitu. Nah, begitu. Tapi kalau jebol juga ya udah. Nah, berarti ini sudah bearish sebenarnya di sini. Jadi kalau begini sih bahaya gitu ya, atau misalnya di sini kalau mau short masih oke gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 hal ini kalau secara volume itu bisa kita gunakan. Nah, terutama untuk hari kemarin. Nah, jadi misalnya hari ini kalau kita mau trading, hari kemarin itu value area high-nya ya atau volume tertingginya bukan terbesar ya, terbesar di sini. Volume tertingginya itu di sini nih, di daerah 40 411 400 berapa tadi? Coba kita lihat ya. Ya 416 415 lah paling gampang ya. 40 415. Nah, sejauh ini masih dipertahankan nih. Jadi kalau misalnya masih di bawah di atas ini, di atas value area high kemarin, itu lebih cenderung bullish masih. Itu pun dibantu oleh indikator ini, VWAP ini. Jadi kalau misalnya memang masih mantul di situ, ya berarti di sana masih dipertahankan, support bagus gitu ya. Nah, itu support pertama. Kalau jebol, kita lihat VWAP lagi. Kalau misalnya ini jebol, berarti VWAP-nya bisa bertahan nggak nih? Ini sekitar 40.300. Bisa juga dia mantul di sana. Nah, gitu. Jadi kalau mau ngelong, ya itu ada beberapa tahapan di situ ya. Paling aman apa? Ya lihat di POC ini, POC yang kemarin di 40-100-an. Jadi kalau misalnya dia jebol sampai sini dia mantul, nah itu cukup menurut saya cukup aman untuk ngelong. Gitu ya. Kalaupun misalnya dia kembali lagi balik arah ya SL-nya kecil aja di sini. Karena itu sudah berarti 3 support terdekat sudah jebol gitu. Itu berarti sudah bearish ya. Kemungkinan value area low-nya juga pasti akan jebol. Kalau dipertahankan ya itu bagus. Kalau jebol ya mungkin bisa seperti ini. Turun lagi. Nah, jadi 3 support itu untuk sekarang, 1, 2, 3 itu perlu dilihat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi trend line, ini saya udah bikin untuk VIP ya. Dari segi trend line ini, itu pun mendukung sebenarnya dengan POC kemarin. Nah, di sini. Jadi ini memang support terbesar sejauh ini loh ya. Nah, ini pun kalau kalian zoom in, sejauh ini dipertahankan di sini terus kan ya. Nah, jadi memang secara nggak langsung itu sudah support. Apakah jadi kita langsung ambil posisi di sini? Tergantung profil resiko kalau mau ngelong di sini. Karena ada kemungkinan dia mengejar VWAP ke bawah ini. Ada kemungkinan dia juga masih ke sini, gitu ya. Nah, karena namanya kita nggak bisa menganalisa 100%. Jadi menggunakan probabilitas. Tentu semakin bawah semakin kecil resikonya, gitu. Jadi teman-teman lihat ini dulu ya. Sejauh ini kalau dari VWAP ini kita ada bullish pergerakannya. Tapi kalau kita lihat tadi secara besarnya kita masih konsolidasi di sini-sini aja sebenarnya. Jadi kalau mau langsung ngepam ke atas itu kayaknya agak susah. Belum lah, apalagi volumenya
masih kecil gitu ya untuk weekend. Kalau misalnya hari-hari biasa itu ya tentu ada kemungkinan karena kita lagi bullish, apalagi kalau dia tembus value area high dia ya, misalnya ya bisa, atau misalnya dia naikin value area high-nya, apalagi bisa menembus week ini, ya itu sangat bullish gitu. Nah, tapi kalau untuk weekend saya agak ragu sebenarnya. Jadi masih lebih ke arah scalping aja. Dan patokannya yang tadi itu di sini, di sini, di sini, gitu ya. Paling aman ya di sini karena ini trend line juga. Idealnya dia turun sampai ke sini baru mantul lagi. Mantul sampai mana? Ya kemungkinan ini akan dijadikan resisten, ya gitu. Jadi mantul ke sini kan berarti dia sebenarnya kalau secara VWAP dia sudah bearish gitu. Karena di bawahnya gitu ya. Jadi kalau mantul ya mungkin resisten pertama di situ. Baru nanti turun dikit, baru coba lagi dia menembus value area high yang kemarin gitu ya. Karena ingat yang hari ini tuh bias ya, jadi belum terbentuk ini, masih dalam proses gitu. Karena ya kita masih hari ini gitu ya, apalagi masih pagi menuju siang. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya secara garis besar kita masih konsolidasi, trennya sebenarnya masih nggak begitu kelihatan. Cuma kalau mau trading, apalagi di time frame kecil, ya bisa tadi mempertimbangkan support tadi ya. Kalau mau nge-short, sepertinya kurang direkomend untuk hari ini, kecuali misalnya memang sudah tembus. Nah, kalau tembus indikator pertama gitu ya, value area high kemarin, nah mungkin boleh kalau mau nge-short. Tapi perlu diingat juga karena kita masih ada support lain gitu ya. Yang paling bagus sudah jebol di sini. Nah, kemungkinan kita masih bisa untung ya seginilah sampai ke value area low ini. Kalau sudah tembus ini ya, tembus trend line juga. Jadi kalau misalnya mau short di sana itu ya mungkin bisa. Tapi karena melihat VWAP-nya dalam jangka pendek ini di atasnya, jadi masih bullish lah sejauh ini. Tinggal memikirkan support-supportnya itu aja tadi ya. Nah, semoga membantu. Kalau dari data-data tadi memang secara garis besar, secara misalnya di indikator preset ini tadi kita lihat secara time frame besar itu masih bearish gitu ya, masih sell gitu. Ya, karena apa? Karena kita memang posisinya itu ya konsolidasi ini gitu, dan juga ini sudah cukup tinggi kalau dibandingkan dengan kemarin-kemarin kan. Jadi tentu secara tren ya memang belum kelihatan dan lebih ke arah sell, probabilitasnya lebih besar kalau time frame besar ya. Nah, kalau time frame kecil, copet-copet, scalping, ya saya lebih preferensinya ke long yang support-support ini. Gitu. Jadi semoga membantu ya teman-teman. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, agak bingung, ini indikator seperti apa gitu ya. Ini menurut saya cukup simple gitu. Saya sudah coba compile secara volume begini. Tentu kalau pakai indikator lain mungkin berbeda ya. Saya juga ada pakai indikator lain misalnya begini. Itu juga bisa, tapi ya memang agak sedikit berbeda cara untuk analisanya. Jadi ini saya hari ini lebih fokus ke ini aja gitu ya. Kalau yang ini itu juga memang seperti kemarin sampai saya singgung sepertinya ya. Ini ada volatility stop. Jadi kalau misalnya mau ngelong ya memang lebih cocoknya dekat-dekat sini. Nah, itu mengkonfirmasi sebenarnya ya. Semakin dekat sini, berarti di bawah sini sudah SL. Nah, tuh. Udah dekat kan? Bener ya? Ini crosshair-nya sama nih. Kalau misalnya saya arahkan ke sini, dia juga poinnya. Nah, dekat tuh. Jadi kalau misalnya di sini kita mau ngelong itu sudah cukup oke harusnya untuk risk dan reward. Kalau di sini masih agak jauh sih. Jadi kalau ini kan sebenarnya memang volatility stop ini sebagai SL kita. Jadi SL mungkin bisa di sini. Gitu ya. Sedikit di bawah trend line tadi juga, sedikit di bawah POC juga. Nah, jadi semakin dekat di sini ya semakin bagus. Nah, ini mengkonfirmasi sebenarnya. Ini juga ada support gitu. Ini kita berada di resisten kecil gitu ya, ada box sendiri. Terus secara volume itu lebih ke arah menurun, tapi ini time frame kecil ya. Nah, jadi makanya jangan sekarang dulu gitu untuk mau ngelong. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu sih. Jadi beberapa indikator, jadi bukan cuma satu ini misalnya yang memang confluent. Jadi memang memberikan gambaran kira-kira oke, mengkonfirmasi di sini support, di sini resisten.
posisi kita bullish, bearish, seperti apa. Nah, jadi tinggal kita, oke, sudah ada patokan. Kalau misalnya sampai ke setup kita, misalnya sampai ke daerah sini, kita mau ngelong, ya udah kita coba gitu. Belum tentu pasti benar, ya pastinya nggak mungkin 100% benar gitu ya. Jadi tetap money management aja. Jadi apa namanya, paling nggak kita ada alasan gitu. Karena saya sering kali mendengar gitu ya, teman-teman juga mungkin merasakan gitu ya. Kalau misalnya kita open position karena nggak tahu alasannya apa. Jadi nggak tahu mau TPSL juga nggak tahu di mana. Mengapa saya ngelong juga nggak tahu gitu. Mengapa saya nge-short nggak tahu. Ngelihat cuma candle, wah naik turun. Jangan, itu spekulasi menurut saya. Ini walaupun kita pakai 15 menit, tadi pun saya tarik sampai beberapa hari supaya mendapatkan gambaran. Karena saya tipe scalper jangka pendek ya. Jadi setiap hari kayak di VIP saya kasih sinyal gitu. Setiap hari itu apa namanya, kasih sinyal dan biasanya berakhir di hari itu. Jadi nggak jarang sekali sampai daily gitu ya. Jadi menurut saya lebih aman gitu ya, karena ya tipe saya seperti itu sih. Jadi nggak lama-lama nunggu besok. Ya, besok beda lagi ceritanya gitu kan. Skenarionya bisa aja berubah total, misalnya ngepam atau ngedam parah karena ada berita kayak Rusia Ukraina lagi atau apa kan, who knows. Jadi paling aman ya main scalping menurut saya. Tergantung ya teman-teman, ada yang tipe swing, saya nggak bisa pantau, jadi yang nge-swing aja. Ya it's up to you gitu ya. Itu tergantung memang dari apa namanya, profil resiko dan memang cara teman-teman menganalisa. Nah, ini masih turun terus ya, kita lihat support-support inilah, jangan buru-buru gitu, apalagi ini hari Sabtu gitu ya, volume pasti menurun secara keseluruhan. Bukan hanya dari BTC tapi keseluruhan market kripto. Itu pasti menurun. Jadi ya udah santai aja gitu. Nah, kalau misalnya ini lihat secara momentum dia sudah mulai putih, berarti mungkin ada sedikit pantulan di sini. Nah, ini kan masih dipertahankan di sini ya. Nah, tinggal lihat aja jebol atau enggak. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Apa namanya? Kalau misalnya memang suka dengan video saya, bisa like, subscribe, dan komen serta share gitu ya. Supaya ya itu juga sebenarnya bentuk dukungan aja ke saya gitu ya, karena ini saya lakukan secara free aja gitu. Dan tentu terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan happy weekend tentunya. Bye.